Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup di dunia hanyalah sementara. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kelak di alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan 3 pesan yang sangat penting kepada salah seorang sahabatnya, dan itu menjadi pelajaran penting juga bagi kita saat ini. Lalu, apakah 3 pesan penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Beri aku nasihat singkat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah seperti sholat terakhir. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu meminta maaf di kemudian hari, dan kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia." Berikut adalah penjelasan 3 pesan penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholatlah seperti sholat terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada umatnya ketika melakukan sholat untuk merasa bahwa sholatnya adalah sholat terakhir baginya. Perpisahan yang akan terjadi akan membuat seseorang maksimal dalam berucap dan bertindak, totalitas dalam melakukan segala sesuatu, karena menganggap itu adalah hal terakhir yang dapat ia lakukan sebelum meninggalkannya. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita agar ketika sholat, maka sholatlah seakan-akan itu merupakan sholat yang terakhir baginya. Ia tidak akan bisa sholat lagi setelah ini, maka tentulah ia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat itu. Maka sudah selayaknya seorang mukmin untuk mengingat pesan ini dalam setiap sholatnya. Lakukanlah seakan-akan sholat itu adalah sholat perpisahan. Hadirkan perasaan bahwa itu adalah sholat yang terakhir baginya. Apabila ia merasakan itu, maka akan membawanya menunaikan sholat dengan sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Dan anggaplah bahwa seakan-akan kamu hendak mati. Jauhi dan hati-hati dari doa orang-orang yang dizolimi. Dan siapa di antara kalian yang mampu untuk sholat subuh dan isya berjamaah, walaupun dia merangkak untuk mendatanginya, hendaklah dia melakukannya." Yang kedua, menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan adalah
hal yang paling berbahaya bagi manusia. Saat perkataan belum terucap, ia masih ada dalam kendali pemilik ucapan itu. Adapun saat ucapan telah keluar dari lisan, ucapan itulah yang akan menguasainya, dan ia akan menanggung resiko dari setiap ucapannya tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah mengatakan sesuatu yang membuat meminta maaf di kemudian hari. Ini berarti bahwa bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu dari ucapan yang membuat dirimu harus membuat minta maaf di kemudian hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Mu'az radhiyallahu anhu, maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang yang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak orang-orang yang menjatuhkan diri mereka pada kesalahan yang fatal disebabkan ucapan yang tidak mereka pertimbangkan, kemudian berakibat musibah baginya di dunia dan juga di akhirat. Orang yang berakal adalah orang yang menimbang ucapannya dan ia tidak berbicara kecuali seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perkataan yang tidak membuatnya harus meminta maaf di kemudian hari. Lalu yang ketiga, hendaklah bersifat qanaah. Wasiat yang ketiga yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berisi ajakan untuk qanaah, serta menggantungkan hati hanya kepada Allah dan memupuskan harapan terhadap harta-harta yang di tangan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Maksudnya adalah bertekadlah dalam hatimu untuk memutuskan asa terhadap apa saja yang ada di tangan manusia. Jangan gantungkan harapan kepada mereka. Jadikanlah pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan lisan yang tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian juga sepatutnya dengan sikap kita. Janganlah menggantungkan harapan kecuali kepada Allah. Pupuskanlah segala pengharapan kepada siapapun kecuali kepada Allah, sehingga pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal ini sebagaimana bacaan yang selalu kita sebutkan dalam sholat kita, yaitu bacaan iftitah kita. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 162. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual ataupun lainnya semenjak hidup sampai mati. Siapa yang memutuskan pengharapan terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka hidupnya akan menjadi mulia. Siapa yang hatinya bergantung kepada kekayaan manusia, maka hidupnya akan menjadi hina. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ibnul Qayyim berkata, Allah adalah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya dan yang menyandarkan kepadanya, yaitu Dia yang memberikan ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan barang siapa yang berlindung kepadanya dan meminta pertolongan darinya dan bertawakal kepadanya, maka Allah akan melindunginya, menjaganya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan. Dan Allah akan memberi kepadanya segala macam kebutuhan yang bermanfaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 3 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dan ini menjadi penting juga bagi kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menjadi perbaikan bagi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.